Kak? Amo di Perempanjang sejak lahir ya. Amo lah hampir puluh 6 tahun di siko. Awak dari 2009, 2010 ya? Awal 2010. Hasil wisata yang Pak tahu di Perpanjang. Wisata yang terbaru kini ada Minang Mifan, Minang Fantasi, ada PDIKM, ada Lubuk Mata Kucing, ada kini yang sedang Selang itu Islamic Center di daerah Kota Katia. Mungkin ada Mifan. Yang baru gini kok, Buah Watirai. Itu Pak PDIKM itu. PDIKM itu Pusat Dokumentasi Informasi Kebudayaan Minangkabau. Apa fungsi PDIKM bagi masyarakat? Fungsinya diantaranya masyarakat bisa mengenal, tahu tentang sejarah Minangkabau, kemudian sejarah peperangan-peperangan yang terjadi di Minangkabau, dan juga tambo-tambo yang ada, pokoknya seluruh beluk Minangkabau lah, banyak itu kita tahu di PDKM itu. Mungkin itu pertama kali mungkin sejarah Padang Panjang mungkin ada di situ, data-datanya mungkin pernah lo ambo masuk dalam tu kan. Tuh dari zaman Padang Panjang siswa atau ada peninggalan kayak alat-alat musik, baju-baju itu, baju-baju Minangkabau. Tahu Kang siapa PDIKM itu? Nggak tahu doh. Nggak. Berdiri suatu tempat yang masih tegak dengan kokohnya. Tempat ini dikenal oleh daerah-daerah lain karena terdapat banyak informasi mengenai kebudayaan Minangkabau. Juga, tempat ini didirikan oleh tokoh-tokoh besar yang berpengaruh di Padang Panjang. Tempat tersebut adalah Pusat Dokumentasi Informasi Kebudayaan Minangkabau. Nama Suaida, bagian informasi di Pusat Dokumentasi dan Informasi Kebudayaan Minangkabau. Dari Padang Panjang, asli Padang Panjang. Pusat Dokumentasi dan Informasi Kebudayaan Minangkabau, peletakan batu pertama itu tanggal 8 bulan 8 tahun 1988. Diresmikan 17 Desember 1990. Peletakan batu pertama dan peresmiannya itu oleh almarhum gubernur kita waktu itu, almarhum Bapak Dr. Anas Hasan Basri Durin. Jadi 2 tahun rumah gadang ini baru selesai dibangun. PDIKM itu di situ lantaran mulainya majunya kota-kota letak di tengah-tengah, ada semacam ambisi kan, nama cita-cita besar dari Pak Anung, dari Pak Bustano dengan beberapa budayawan lainnya untuk menjadikan Padang Panjang menjadi pusat dokumentasi informasi. Kebetulan tanah kini itu yang di PDIKM itu kan tanah Pak Bustanil, bukan betul Pdadam ya, Bustanil. Pak Bustanil itu orang Selayang. Ini pernah menjadi kabuloh itu kan. Nah, Pak Inge juga kan dan itu Pak sempat juga mengecek kan. Kemudian tanah Pak Bustanil itulah PDIKM kini yang rumah gadang kini terletak di tanah beliau. Nah, keinginan waktu itu sebenarnya Pak Calik memang untuk menjadi pusat dokumentasi informasi yang hubungannya akan erat dengan ASKI. PDIKM ini didirikan dulu di bawah satu yayasan Dokumentasi dan Informasi Kebudayaan Minangkabau,
yang diketuai oleh almarhum Bapak Haji Bustani Arifin SH. Beliau mantan Menteri Koperasi, dia lahir di Padang Panjang. Ucapan terima kasih beliau kepada tanah kelahiran dibuatlah pusat dokumentasi ini. Jadi pusat dokumentasi dan informasi kebudayaan Minangkabau lebih ke perpustakaan sebenarnya. Rumah gadang dan kini itu dan di Mungko itu dan pusat dokumentasi informasi dan di Mungko itu di lantai bawahnya dahulu tuh waktu peresmian itu tuh di bawah itu situ alat-alat karawitan terletak itu tuh, ada di situ saluang, ada bansi, ada katuk-katuk, ada segala macam tak di bawah tuh. Begitu mana lu jadikan bukan cuma dalam bentuk buku, tetapi juga dalam bentuk alat-alat karawitan label di situ. Itu yang pertamanya PDKM. Sebagai bentuk perpustakaan, fasilitas kita ya buku, foto-foto, untuk menambah daya tariknya juga ditambahlah foto-foto lama yang mengenai adat Minangkabau. Kita juga punya mikrofilm, tapi mikrofilmnya sedang sudah banyak yang sedang diperbaiki dibawa ke Jakarta. Juga ditampilkan juga alat-alat musik, tapi nggak terlalu banyak. Tapi lebih utama itu buku. Tapi buku kita di sini, memang kendalanya kita di sini banyak dalam masa Belanda. Lebih ada 50% itu dalam bahasa Belanda. Selain bahasa Indonesia, bahasa Minang dan bahasa Inggris, tapi yang paling banyak dalam bahasa Belanda juga bahasa Arab Melayu. Pengunjung kita di sini itu banyak dari mancanegara, apalagi dari Malaysia, khusus dari Negeri Sembilan karena asal nenek moyangnya orang Minangkabau. Jadi dia lebih ingin mempelajari. Oh, ini seperti rumah gadang dia makanya oleh almarhum Pak Bustani Arifin, dia buatlah TV rumah gadang ini di komplek ini kan ada 2 TV. Sebagai perpustakaan atau pusat dokumentasi itu dari Kelarasan Kota Piliang, yang satu lagi yang dijadikan kantor itu dari Kelarasan Budi Caniago. Jadi bisa mempelajari secara detail tentang adat Minangkabau datang ke sini. Jadi sangat membantu juga pada masyarakat juga dari mancanegara untuk mempelajari adat Minangkabau. Jadi tujuan berdirinya pusat dokumentasi ini untuk membantu para siswa, mahasiswa dan umum untuk mempelajari adat Minangkabau. Apalagi kita di sini untuk ada pelajaran buatan lokal, itu lebih mendukung lagi untuk pelajarnya karena di sini kita banyak buku tentang adat Minangkabau. Juga dari mahasiswa yang belajar tentang sejarah Minang, kita banyak bahannya di sini. Jadi sangat membantu sekali daripada siswa, mahasiswa juga masyarakat ingin mempelajari adat Minangkabau, sangat terbantu dengan adanya pusat dokumentasi ini. Makanya di situlah kita temukan banyak buku-buku, kita akan letakkan di situ satu-satunya ya benda-benda yang yang berbentuk-bentuk peninggalan sejarah.
semulanya PDKM itu sebenarnya ke belakang. Maka sampai ke belakang berkembang, harapan awak kalau Indonesia itu punya taman mini, keinginan budayawan Sumatera Barat atau keinginan pemerintah Parampanyang itu ingin menjadikan Parampanyang itu PDIKM itu menjadi mini Sumatera Barat atau mini Minangkabau. Itulah harapan.